Jika teman-teman mengikuti karir politik seorang Ridwan Kamil, teman-teman akan menemukan titik di mana Ibu Athalia pernah menjadi mesin politik terbaik yang dimiliki oleh seorang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah sosok yang tidak punya afiliasi politik ketika itu dengan partai politik, tapi beliau berhasil menjadi wali kota Bandung selama 2 periode dan gubernur Jabar di periode berikutnya. Nah, disinilah pengaruh dan peran seorang Athalia pernah diuji. Dalam sebuah momen ketika Kang Emil melakukan kampanye dalam pencalonannya sebagai seorang wali kota, Athalia dengan sangat serius bukan hanya mendampingi tapi juga ikut berkampanye di tempat-tempat yang lain. Begitu pula ketika Kang Emil itu mencalonkan diri sebagai seorang calon gubernur Jawa Barat. Tidak perlu dipertanyakan bagaimana peran dan komitmen seorang Athalia untuk memenangkan seorang Ridwan Kamil. Bukan hanya ketika proses kampanye, ketika proses Bu Athalia menjadi ketua TPPKK Kota Bandung dan juga TPPKK Jawa Barat, Bu Athalia memberikan pengaruh yang cukup luar biasa kepada ibu-ibu rumah tangga. Dengan segala programnya, menancapkan pengaruh politik kepada ibu-ibu yang ada di Bandung dan Jawa Barat dengan program-program yang sangat menyentuh ke dasar kebutuhan keluarga, yaitu soal pendampingan ketahanan pangan keluarga. Dan pertanyaan kemudian, kenapa pengaruh Bu Athalia terhadap ibu-ibu rumah tangga itu kemudian penting bagi seorang Ridwan Kamil? Dari riset-riset yang pernah dilakukan oleh PRC, Politika Research and Consulting, obrolan-obrolan soal politik sudah ada pada ranah yang sangat privat, yaitu di keluarga, dan disitulah pengaruh ibu-ibu menjadi sangat luar biasa. Selain itu, ibu-ibu juga punya ruang sosial yang jauh lebih luas daripada seorang bapak-bapak misalnya. Ada dapur, ada pasar, penjual sayur, obrolan-obrolan di teras rumah. Itu menjadi ruang sosial yang sangat amat luar biasa dimiliki oleh perempuan. Disitulah peran Athalia yang sangat penting bagi kemenangan seorang Ridwan Kamil ketika mencalonkan diri sebagai seorang wali kota Bandung dan juga gubernur Jawa Barat. Di sisi yang lain, Bu Athalia tahun 2024 juga berhasil duduk sebagai anggota dewan di Senayan. Kita nggak tahu apa yang kemudian menyebabkan keretakan hubungan dari seorang Ridwan Kamil dan juga Athalia. Tapi yang kita tahu bahwa hari ini hal itu menjadi perbincangan publik secara luas gitu. Nah, di sini saya akan menceritakan gitu ya, dalam hal ini apa yang kemudian kita sebut sebagai populisme yang menghancurkan karir politik seorang Ridwan Kamil. Kemesraan seorang Ridwan Kamil dan Ibu Athalia kemudian menjelma menjadi primadona. Dan di sisi yang lain, secara beriringan, Ridwan Kamil kemudian tumbuh menjadi seorang politisi yang tidak hanya disukai oleh orang-orang atau publik di Bandung ataupun di Jawa Barat, tapi menjelma menjadi seorang politisi yang disukai oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Personal branding yang dia bangun kemudian berhasil membangun figur seorang Ridwan Kamil sehingga sosok Ridwan Kamil itu dijadikan sebagai sosok ideal seorang pejabat publik dan bahkan sosok ideal sebagai seorang ayah, sebagai seorang calon suami, dan sebagai seorang calon menantu bagi siapapun. Bagaimana tidak, Ridwan Kamil kemudian tumbuh menjadi seorang politisi yang tidak hanya merakyat, tapi juga sayang pada keluarga, pintar, good looking pula. Nah, disinilah celah masuknya populisme. Ketika pejabat tidak lagi dinilai dari kebijakan apa yang sudah dia kerjakan, sampai sejauh mana dia memberikan kontribusi untuk masyarakat, bagaimana dia menciptakan ruang hidup yang lebih sejahtera untuk masyarakatnya. Nah, hal-hal yang substansial inilah yang kemudian hilang dari penilaian publik terhadap seorang pejabat. Kinerja seorang pejabat publik tidak lagi dinilai dari kinerja teknokratik yang sudah dikerjakan. Seorang pejabat publik hanya perlu melakukan sebuah upaya retorik di sosial media untuk membangun apa-apa yang sudah dikerjakan sehingga menyentuh kondisi psikologis para pemilihnya gitu ya. Itu sudah cukup untuk membangun branding seorang pejabat. Nggak bisa dipungkiri, Ridwan Kamil itu hadir dan tumbuh sebagai seorang aktor politik ya dari sosial media gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat teman-teman dari data dari 183,5 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan internet gitu ya, ada 75%-nya yang menggunakan sosial media. Nah, di sini letak bagaimana pentingnya sosial media dalam membangun sebuah citra diri gitu ya.
Nah, tapi kita lihat bahwa hari ini kehancuran seorang Ridwan Kamil juga dimulai dari sosial media. Ketika orang bisa menyampaikan apa saja, ketika informasi dapat dipertukarkan di sosial media dengan amat sangat mudah gitu ya. Dan disitulah kehancuran akan dimulai gitu. Dan kehancuran Ridwan Kamil juga dimulai dari situ. Nah, dari contoh-contoh yang lain juga hari ini kita lihat bahwa sosial media tidak hanya kemudian bisa membangun loyalitas bagi seorang figur tertentu. Tapi hari ini fenomena-fenomena menunjukkan bahwa ternyata sosial media itu membentuk karakter pemilih kita yang jauh lebih kritis dan jauh lebih cerdas gitu. Fenomena-fenomena yang lain bisa kita lihat ketika ada isu yang meledak di bulan Agustus sampai September. Itu kan dimulai dari obrolan di sosial media gitu. Sebuah gerakan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagaimana sebuah gerakan sosial bisa dimulai dari sosial media gitu. Nah, disinilah kemudian narasi-narasi populis dari seorang pejabat itu menemukan musuh terbaiknya. Siapa? Yang aktivis-aktivis sosial yang hidup di ruang-ruang sosial media itu, yang membangun narasi kritis gitu ya, membangun sebuah analisa kritis soal apa yang sudah dilakukan oleh pejabat publik kita. Nah, hari ini pejabat seharusnya sudah mulai belajar bahwa kinerja mereka gitu ya, apa yang mereka lakukan di sosial media itu harus juga diimbangi dengan apa yang mereka sudah kerjakan dan memberikan efek yang jauh lebih pasti dan jauh lebih bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya soal konten di sosial media. Nah, disinilah bahaya dari populisme itu. Populisme ini kemudian buruk, tidak baik untuk kinerja pemerintahan dan juga iklim demokrasi yang kita punya. Oke, kita coba cek kinerja dari Pak Ridwan Kamil dari standar yang paling dasar gitu ya, soal indeks pembangunan manusia. Ketika teman-teman cek gitu ya, kinerja Pak Ridwan Kamil soal indeks pembangunan manusia di Jawa Barat di masa kerjanya tahun 2018 sampai tahun 2023, teman-teman akan menemukan bahwa sebenarnya gitu ya, pertumbuhan rata-rata indeks pembangunan manusia yang ada di Jawa Barat itu tidak moncer-moncer banget gitu ya. Pertumbuhan rata-rata indeks pembangunan manusia Jawa Barat itu hanya 0,49 ketika Pak Ridwan Kamil itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Itu masih jauh, bahkan di bawah Papua, Gorontalo, NTB, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan. Begitu pula di akhir masa kepemimpinan Pak Ridwan Kamil, indeks pembangunan manusia Jawa Barat itu masih ada di urutan ke-10, masih di bawah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai dua provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Nah, tidak istimewa bukan, tapi kenapa kemudian Pak Ridwan Kamil menjelma sebagai sosok yang diidam-idamkan banyak orang? Dan disinilah teman-teman jahatnya populisme. Pejabat tidak lagi dinilai dari apa yang dia kerjakan. Dia hanya perlu membangun narasi di media sosial dan juga memberikan solusi-solusi yang parsial gitu. Misalnya ketika ada nenek mau menyeberang jalan, maka pejabat itu akan membantu dia menyeberang jalan gitu ya, sambil direkam gitu. Bukan membuat sebuah sistem lalu lintas yang memudahkan dan ramah kepada pejalan kaki. Begitu pula ketika dia bertemu dengan seorang anak-anak yang sedang berjualan di tepi jalan, dia akan membeli makanannya gitu ya. Bukan membuat sistem pendidikan yang kemudian dapat diakses oleh semua orang, yang tidak harus membuat anak-anak itu pontang-panting kerja di jalanan. Memang tidak ada salahnya dengan proses pencitraan gitu ya, membangun branding diri. Nggak ada yang salah. Memang pejabat harus melakukan itu, karena kinerja itu tidak hanya untuk diarsip dan disimpan, tapi harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang sudah dia kerjakan. Tapi dalam membangun branding diri, khususnya di sosial media, tampilkanlah yang sebenar-benarnya. Jangan sampai ada kepalsuan yang disuguhkan kepada masyarakat. Soal kemesraan hubungan keluarga, kita punya contoh-contoh yang amat sangat luar biasa di Indonesia ini. Kita tahu bagaimana seorang B.J. Habibie dan Ibu Hasri Ainun Habibie punya hubungan yang sangat luar biasa sekali, saling mendukung satu sama lain gitu ya. Bahkan sampai hari ini kita masih mengeluhkan gitu ya, bagaimana kisah hidup seorang B.J. Habibie dan Ibu Hasri Ainun Habibie, bahkan sampai difilmkan gitu ya.
Walaupun kita nggak sempat menikmati pesawat yang pernah dibuat oleh seorang B.J. Habibie, seenggaknya kita bisa menikmati film yang dapat menggambarkan dengan amat sangat luar biasa bagaimana perjalanan seorang B.J. Habibie bersama dengan Ibu Hasri Ainun Habibie. Contoh yang lainnya, kita bisa melihat keluarga seorang Gus Dur gitu ya, dengan Ibu Sinta. Keluarga yang amat sangat luar biasa gitu ya, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan sampai hari ini gitu ya, setelah meninggalnya seorang Gus Dur, Ibu Sinta tetap menjadi seorang aktivis hak asasi manusia, tetap bekerja untuk masyarakat gitu ya. Dan kemesraan yang pernah ditampilkan seorang Gus Dur masih bisa kita kenang gitu ya. Masih bisa kita bayangkan betapa seorang Gus Dur hidup dengan sangat harmonis dengan Ibu Sinta. Dan disitulah teman-teman pentingnya menyuguhkan sebuah drama yang tidak ada kepalsuan gitu ya. Sebuah proses hidup yang dapat memberikan banyak manfaat kepada banyak orang gitu ya. Menampilkan sebuah kejujuran dan semangat untuk tetap memberikan manfaat bagi orang lain.